Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas salah satu negara paling berpengaruh dan paling misterius dalam sejarah dunia, Uni Soviet atau USSR. Dari revolusi berdarah, kejayaan teknologi luar angkasa, hingga keruntuhan yang mengguncang dunia, semuanya penuh dengan kisah dramatis. Jadi, siapkan waktu kalian, karena kita akan menyelami perjalanan Uni Soviet dari kebangkitan hingga kehancuran. Semua bermula pada tahun 1917 ketika Revolusi Rusia menggulingkan pemerintahan Tsar Nicholas II. Kekaisaran Rusia saat itu sedang lemah karena perang dan kemiskinan. Lalu muncullah seorang tokoh bernama Vladimir Lenin, pemimpin partai Bolshevik yang membawa ideologi baru, komunisme. Lenin berjanji menciptakan masyarakat tanpa kelas, di mana semua orang setara dan tidak ada yang kaya atau miskin. Akhirnya pada tahun 1922, terbentuklah Uni Republik Sosialis Soviet, USSR, terdiri dari 15 negara bagian, yang sekarang kita kenal sebagai Rusia, Ukraina, Belarus, Georgia, Armenia, Kazakhstan, dan lain-lain. Uni Soviet menganut ideologi komunisme di mana semua produksi dan sumber daya dikuasai oleh negara. Tidak ada kepemilikan pribadi, semua dianggap milik bersama rakyat, tapi dikontrol oleh pemerintah pusat di Moskow. Mereka dipimpin oleh satu partai tunggal, Partai Komunis, dan seluruh kekuasaan berpusat pada seorang pemimpin atau sekretaris jenderal. Setelah Lenin meninggal, kekuasaan jatuh ke tangan Joseph Stalin, pemimpin yang sangat berpengaruh tapi juga kejam. Di bawah Stalin, Uni Soviet berubah drastis. Ia membangun negara industri yang kuat dengan program besar-besaran seperti 5 tahun rencana ekonomi. Pabrik, jalur kereta api, dan senjata militer dibuat dalam jumlah besar. Namun semua itu dibayar mahal. Jutaan rakyat meninggal akibat kerja paksa, kelaparan, dan pembersihan politik. Tapi di mata dunia, Uni Soviet mulai bangkit, terutama setelah berhasil mengalahkan Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Dari situlah Uni Soviet naik menjadi kekuatan superpower sejajar dengan Amerika Serikat. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia terbagi dua, blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan ideologi kapitalisme, dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan ideologi komunisme. Inilah yang disebut Perang Dingin, Cold War. Bukan perang fisik, tapi perang ideologi, teknologi, dan pengaruh. Uni Soviet berlomba dengan Amerika dalam bidang militer dan teknologi, bahkan dalam perlombaan keluar angkasa. Pada 1957, mereka berhasil meluncurkan Sputnik 1, satelit pertama di dunia. Lalu pada 1961, Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang terbang keluar angkasa. Ini membuat dunia terkagum-kagum. Ada banyak hal yang membuat Uni Soviet terkenal. Teknologi luar angkasa, seperti Sputnik dan program Soyuz. Militer yang kuat, dengan ribuan nuklir dan tank yang menakutkan. Atlet olahraga kelas dunia, yang sering mendominasi olimpiade. Budaya dan propaganda, dengan seni, film, dan lagu yang menggambarkan kekuatan rakyat pekerja. Namun di balik kejayaan itu, rakyat hidup dalam ketakutan. Kebebasan berbicara dibatasi, dan banyak orang yang hilang karena dianggap menentang pemerintah. Masuk tahun 1980-an, Uni Soviet mulai goyah. Ekonomi stagnan, rakyat hidup miskin, dan teknologi mereka tertinggal dari Barat. Kemudian muncul pemimpin baru bernama Mikhail Gorbachev, yang mencoba memperbaiki sistem dengan dua kebijakan terkenal.
Glasnost, keterbukaan, rakyat boleh berbicara dan mengkritik pemerintah, perestroika, reformasi ekonomi. Ekonomi mulai dibuka sedikit ke arah kapitalisme. Namun bukannya memperkuat, kebijakan ini malah membuat rakyat sadar bahwa mereka sudah lama tertindas. Negara-negara bagian seperti Lituania, Latvia, Estonia, Ukraina, dan Kazakhstan mulai menuntut kemerdekaan, hingga akhirnya pada 25 Desember 1991, Uni Soviet resmi bubar. Bendera merah Palu Arit diturunkan dari Kremlin, digantikan oleh bendera Rusia modern. Sebuah era berakhir. Setelah runtuhnya Uni Soviet, lahirlah beberapa negara baru. Nomor 1, tentu saja Rusia, negara terbesar pewaris Uni Soviet. Kemerdekaan 12 Desember 1991. Ibu kotanya Moskow, luasnya 17,1 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terluas di dunia. Populasinya sekitar 144 juta jiwa. Kedua, Ukraina. Merdeka 24 Agustus 1991. Ibu kota Kyiv. Luas wilayah 603.000 km persegi dengan penduduk sekitar 42 juta jiwa sebelum konflik besar melanda. Ketiga, Belarus. Merdeka 25 Agustus 1991. Ibu kotanya Minsk. Luas sekitar 207.000 km persegi dengan penduduk sekitar 9 juta. Keempat, Kazakhstan, negara Asia Tengah terbesar. Merdeka 16 Desember 1991. Ibu kotanya Astana. Luas 2,7 juta kilometer persegi, penduduk sekitar 19 juta. Kelima, Uzbekistan. Deklarasi kemerdekaan 31 Agustus 1991. Ibu kotanya Tashkent. Luas sekitar 449.000 km persegi dan penduduknya lebih dari 36 juta. Nomor 6, Turkmenistan. Merdeka 27 Oktober 1991. Ibu kota Ashgabat. Luas 491.000 km persegi, penduduk sekitar 6,4 juta jiwa. Nomor 7, Kirgistan. Merdeka 31 Agustus 1991. Ibu kota Bishkek. Luas sekitar 200.000 km persegi, penduduk 6,7 juta. Nomor 8, Tajikistan. Deklarasi 9 September 1991. Ibu kota Dushanbe. Luas 143.000 km persegi dengan penduduk sekitar 10 juta. Negara ke-9 adalah Armenia. Merdeka 21 September 1991. Ibu kota Yerevan. Wilayahnya kecil, 29.000 km persegi, penduduk 3 juta. Nomor 10, Azerbaijan. Kemerdekaan 30 Agustus 1991. Ibu kota Baku. Luas 86.600 km persegi, penduduk sekitar 10 juta. Nomor 11, Georgia. Merdeka lebih awal, 9 April 1991. Ibu kota Tbilisi. Luas 69.000 km persegi, penduduk 3,7 juta. Nomor 12, Latvia, salah satu negara Baltik. Merdeka 5 September 1991. Ibu kota Riga. Luas 64.500 km persegi, populasi sekitar 1,9 juta. Nomor 13, Lituania. Negaranya merdeka paling dulu, 11 Maret 1990. Ibu kota Vilnius. Luas 65.000 km persegi dan penduduk sekitar 2,8 juta. Nomor 14, Estonia. Merdeka 20 Agustus 1991. Ibu kota Tallinn. Luas 45.000 km persegi, penduduk sekitar 1,3 juta. Dan terakhir, Moldova.
Kemerdekaan 27 Agustus 1991. Ibu kota Chisinau. Luas 33.000 km persegi dan populasi sekitar 2,3 juta. Dari kekuatan raksasa menjadi 15 negara dengan identitas budaya dan politik masing-masing. Runtuhnya Uni Soviet bukan hanya peristiwa sejarah, tapi momen yang mengubah peta dunia hingga hari ini. So, kalau kamu suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share, supaya kami makin semangat untuk membuat konten-konten lainnya. Bye!